Shalom dan selamat pagi para sahabat Rehat. Doa dan harapan saya bahwa kita semua dalam keadaan sehat dan terus diberkati Tuhan. Hari ini Sabtu 11 Maret 2023, kembali lagi kita diajak menikmati sapaan Tuhan melalui firman-Nya. Karena itu, sebelum mendengar sabdanya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Saat ini kami rindu mendengarkan Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Terangi dan kuasai kami semua. Di dalam Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat Rehat, firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama adalah dari kitab Nabi Yehezkiel pasal 36 ayat 22 sampai 32. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberi hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonanmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Bukan karena kamu aku bertindak, demikianlah firman Tuhan Allah. Ketahuilah itu, merasa malulah kamu, dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu, hai kaum Israel. Demikian halnya firman Tuhan bagi kita semua. Diberkati kita. Haleluya. Amin. Tema renungan kita pada saat ini adalah kuduskan Allah dan dirimu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sesungguhnya Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus.
Oleh karena itu, tanggung jawab utama bagi umat Allah adalah menjaga kekudusan Allah. Allah berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab Aku Tuhan Allahmu kudus." Imamat 19 ayat 2. Ini adalah perintah dan ketetapan Allah yang harus dilakukan. Umat yang hidup dalam kecemaran dan menyembah Allah lain adalah umat yang memberontak dan mencemari kekudusan Tuhan. Baik secara pribadi maupun sebagai satu persekutuan, harus memelihara dan menjaga kekudusan hidup. Umat Israel dibuang ke Babel adalah akibat atau konsekuensi terhadap pelanggaran ketetapan-ketetapan Allah. Pada dasarnya, walaupun mereka masih tetap menyembah Allah, tetapi mereka juga menyembah kepada Allah lain. Perbuatan inilah yang merupakan penistaan dan pencemaran nama Allah yang kudus. Bangsa Israel sesungguhnya sudah mengetahui hukum ini, namun mereka terpengaruh, bahkan lebih mendengar apa yang disampaikan oleh musuh-musuhnya, dan pada akhirnya mereka ikut menyembah kepada berhala-berhala. Meskipun umat Israel telah menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan bekerja dan terus memberkati kehidupan mereka, tetapi mereka tidak setia kepada Allah. Akhirnya Allah menjadi murka dan mereka harus dibuang ke Babel. Saudara-saudara, walaupun umat dihukum, tetapi Allah tetap mengasihi mereka dan menjanjikan pembebasan. Allah bertindak bukan karena umat itu, tetapi karena Allah tidak ingin namanya dinajiskan oleh mereka dan bangsa-bangsa lain. Umat Allah harus ditahirkan kembali sehingga mereka menjadi umat yang layak menjadi umat Allah, umat yang dibaharui, umat yang menerima berkat yang Allah karuniakan. Saudara-saudara, Allah memberikan roh-Nya kepada setiap orang yang diperkenankan agar hidup sesuai dengan ketetapan dan peraturan-peraturan Tuhan. Bagi kita semua, Tuhan begitu mengasihi kita sehingga kita dijadikannya umat-Nya dan Dia menjadi Allah kita. Sebagai orang yang percaya, kita telah dikuduskan di dalam Kristus Yesus. Sekarang, tanggung jawab kita adalah memelihara kekudusan Allah dalam diri kita, dan kita terus mencerminkan kekudusan Allah dalam kehidupan ini. Terberkatilah kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur dan bersukacita karena Tuhan berkenan menyapa kami lewat firman-Nya. Tolonglah kami agar kami senantiasa menjadi anak-anak-Mu yang berpegang teguh pada firman-Mu. Firman itulah yang menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Berkatilah kami, baik secara pribadi maupun di dalam keluarga kami masing-masing. Mampukan kami bekerja dan berjuang di bawah tuntunan Tuhan. Apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya sesuai yang Tuhan kehendaki bagi kami. Segala masalah dan pergumulan-pergumulan kami serahkan pada Tuhan. Kuatkan kami dalam menghadapi semuanya ini. Bapa di dalam surga,
Berkati kami di dalam setiap kegiatan-kegiatan, rencana-rencana, dan pekerjaan kami masing-masing, bahkan pelayanan-pelayanan yang Engkau karuniakan bagi kami. Kami senantiasa datang mengucap syukur kepada Bapa di sorga, hanya oleh dan di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, demikianlah renungan harian Toraja yang boleh kita nikmati pada hari ini. Terberkatilah kita semua. Shalom dan tetap sehat.